A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Baik, selamat malam anak-anak semuanya. Malam, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja atau lagi dalam keadaan sakit atau gimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Masya Allah. Udah makan malam belum nih? Belum, Pak. Aduh, kenapa belum? Belum sempat, Pak. Oh gitu. Ya udah, nanti jangan lupa makan. Gimana dengan sholatnya? Udah sholat isya tadi kan? Sudah, Pak. Oke, bagus. Kalau bisa jangan sampai telat sholatnya ya. Ya baik, Bapak di sini mau menjelaskan tentang materi tentang peran akal dalam Quran Surah Ali Imran ayat 160 sampai 191. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Ya, baik, Bapak sendiri yang akan memimpin doanya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Semoga kegiatan proses belajar mengajar kita dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja nih materi kita sekarang. Materi malam ini yaitu peran akal dalam Quran Surah Ali Imran ayat 160 sampai 191. Ya, di sini coba anak-anak lihat di layar HP-nya. Di situ tertulis ada ayat Ali Imran ayat 190 beserta dengan artinya. Coba Saudari Vira dipersilakan untuk membaca ayatnya. Ya, ayo Vira, dipersilakan membaca ayat Quran Surah Ali Imran ayat 190. Baik, Pak. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Bagus, bacaannya bagus, tajuknya bagus. Ya, selanjutnya kepada anak Bapak yang namanya Hidayatul Rahmi. Hidayatul Rahmi, silahkan baca Ali Imran ayat 160. Ya, dipersilakan. Halo. Halo. Kayaknya nggak ada yang mendengarkan. Ya udah, ya mungkin jaringannya bermasalah. Ya udah, lanjut kita ke ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke 191. Coba baca lagi Vira. Baca ayat selanjutnya yang Ali Imran ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami,
tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Bagus ya. Jadi perlu Bapak jelaskan lagi mengenai Quran surah Ali Imran ayat 160 sampai 161. Di sini Allah menjelaskan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Maksudnya tanda-tanda bagi orang yang berakal ini yaitu tanda-tanda kekuasaan yang Allah tunjukkan di alam semesta ini. Seperti adanya siang dan malam, adanya langit dan bumi, dan lain-lain. Terus selanjutnya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk. Kalau Bapak simpulkan, ini sambil berdiri ini seperti kita lagi melaksanakan aktivitas, atau seperti berjalan, atau kita lagi istirahat dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan sholat. Karena kan dalam setiap gerakan sholat itu pasti ada yang namanya duduk dan berdiri. Atau dalam keadaan berbaring, seperti kita dalam menjelang kita tidur, kita melihat ke atas. Ya Allah, sungguh indahnya ciptaanmu. Ketika kita melihat bintang, itu merupakan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Jadi maksudnya di sini, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi segala sesuatu ciptaan Allah itu enggak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada manfaatnya. Contoh seperti bintang, di saat kita bersedih, kita memandang bintang pasti kita terhibur. Atau contoh yang lain seperti nyamuk gitu. Itu kan salah satu ciptaan Allah. Kalau kita lihat mungkin kita pernah terlintas di pikiran kita bahwasanya ini nyamuk ini enggak ada gunanya diciptakan. Padahal kalau kita kaji lebih dalam, nyamuk itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Itu sangat beruntung bagi orang yang memiliki produk obat nyamuk, contoh. Jadi semakin banyak nyamuk itu berkembang, maka orang-orang akan banyak membeli produk obat-obat nyamuk itu. Jadi yang memproduksi obat nyamuk itu jadi sukses gitu. Terus usahanya berkembang, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke ayat Ali Imran ayat 161 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk seperti yang udah Bapak jelaskan tadi atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Jadi ini merupakan suatu pernyataan bahwasanya Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Maka dengan karena itu kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita lihat di sekeliling kita agar kita terhindar dari yang namanya sifat sombong, sifat angkuh, dan agar kita terhindar dari siksa api neraka. Ya, sekarang gini, kita kan udah membaca nih bagaimana bunyi ayat dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 160 sampai 161. Jadi Bapak mau anak-anak atau Vira agar menyampaikan bagaimana sih isi kandungan ini, isi kandungan dari Quran surah Ali Imran ayat 160 sampai 191. Yuk coba dijelaskan gitu. Coba cari gitu didiskusikan atau gimana. Cari apa kandungannya, terus gimana perilaku yang mencerminkan surah Ali Imran ayat 160 sampai 161. Terus coba jelaskan gitu perilaku terpuji yang menunjukkan penerapan pada Quran surah Ali Imran yang kita bahas sekarang. Oke, Bapak tunggu ya sampai 3 menit aja bisa kan? Insya Allah bisa, Pak. Oke, Bapak tunggu nih. Tapi jangan lama-lama. Soalnya masih ada lagi materi kita nih tentang hakikat manusia, tentang hakikat akal. Baik, Pak.
Oh ya, yang Kak Rahmi ini gimana nih? Hidayatul Rahmi. Aduh. Dah, gimana? Udah ada yang mau menjelaskan bagaimana isi kandungan dari surah Ali Imran ini? Vira, gimana Vira bisa? Insya Allah Pak, bisa Pak. Yuk, coba jelaskan. Izin Pak, dibuka slide-nya. Yang mana nih? Iya, yang itu Pak. Yang ini ya? Oke. Baik, jelaskan ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 ini dikatakan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Bagaimana maksudnya? Yaitu orang-orang yang selalu memikirkan penciptaan Allah, baik itu penciptaan langit, bumi, maupun penciptaan lainnya, sehingga manusia itu beranggapan bahwa Allah tidak pernah menciptakan semua itu dengan sia-sia. Artinya semua itu ada manfaat. Begitu Pak. Jawaban yang bisa saya berikan. Oke, bagus. Ya, Bapak rasa sih sudah bisa diterima sih jawabannya, masuk akal. Jadi begini, biar Bapak jelasin aja semua. Adapun kandungan dari Quran Surah Ali Imran ayat 160 sampai 161 itu yang pertama, dalam penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi seorang hamba yang mau mencermatinya. Jadi kalaulah dia berakal atau salah seorang hamba itu berakal, pasti dia mengakui bahwasanya apa yang diciptakan Allah itu tidak sia-sia. Bahkan semua pasti ada manfaatnya. Walaupun seekor nyamuk pun pasti ada manfaatnya. Terus dengan cara mentafakuri atau memikirkan. Jadi tafakur itu memikirkan. Memikirkan ayat-ayat kauniyahnya. Ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, kandungannya karakteristik atau ciri-ciri orang berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah itu, yaitu adalah orang yang senantiasa berzikir. Jadi kalau dia berzikir, ketika dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, pasti dia langsung berzikir. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Nah, gitu ya. Jadi orang yang berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah itu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan berbagai keadaan. Jadi di dalam segala keadaan apapun, Allah dalam kandungan ini dijelaskan, kandungan surah Al Imran ini dan dijelaskan bahwasanya orang yang berpikir itu adalah orang yang berzikir, berzikir kepada Allah, yang selalu menghambakan dirinya kepada Allah, ya dengan arti kata berserah diri atau bertawakal kepada Allah semata. Oke, paham ya? Paham nggak nih? Paham Pak. Oke, ya udah. Selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Di sini Bapak jelaskan, tolong dipahami ya. Yaitu pertama, mentafakuri atau memikirkan ayat Allah dengan cara tadabur alam. Tahu nggak tadabur alam ini gimana? Yuk, tahu nggak? Maksudnya gimana Pak? Ya, jadi cara tadabur alam ini kita melihat sekeliling kita ini bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada di sekitar kita. Nah, dari situ kita bisa berpikir. Paham kan? Paham Pak. Oke, yang kedua, selalu berzikir atau mengingat Allah dalam keadaan apapun. Baik itu dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, ataupun menjelang tidur, atau susah, senang, sedih, bahagia, gembira. Nah,
selalulah kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Fazkuruni azkurkum. Nah, maka ingatlah engkau kepadaku dan aku akan ingat kepadamu. Nah, paham? Paham, Pak. Oke, yaudah. Lanjut yang ketiga, mencari hikmah di balik diciptakannya pergantian siang dan malam. Nah, jadi ini gimana maksudnya nih Pak mencari hikmahnya? Ya, hikmah dari diciptakannya pergantian siang dan malam ini kita kita dapat mendapatkan hikmah bahwasanya di siang itu Allah memberikan kita kesempatan untuk beraktivitas, mencari ilmu, berdakwah, belajar, mencari nafkah, dan lain-lain. Sedangkan malam Allah ciptakan untuk kita beristirahat atau berkumpul dengan keluarga atau menikmati suasana di dalam rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Oke, paham kan? Paham, Pak. Oke, lanjut yang keempat, perilaku yang mencerminkan surah Al Imran ini yaitu benar-benar memanfaatkan waktu. Jadi betul sih kata orang umum bahwasanya waktu itu adalah uang, time is money. Ya enggak? Iya, Pak. Iya, jadi gitu. Kita harus benar-benar memanfaatkan waktu. Jadi waktu yang dimaksud ini gimana, Pak? Dalam segala apapun waktu harus dimanfaatkan, jangan disisia-siakan. Nah, kalau dalam Islam kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, harus tepat, harus on time, sebelum azan kita harus ke sana gitu. Harus nunggu di masjid atau kita sudah siap. Bagi yang cewek sudah pakai telepon atau mukena menanti azan berkumandang. Nah, terus siang untuk bekerja dan malam ini untuk beristirahat. Ini sudah Bapak sampaikan tadi. Yang kelima, selalu menghambakan diri kepada Allah. Jadi di sini Bapak jelaskan maksudnya selalu menghambakan diri kepada Allah itu kita berserah diri kepada Allah apapun itu segala urusannya, baik kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang, susah, sedih, serahkan semua sama Allah. Nah, intinya jangan kita berpaling dari, maksudnya jangan kita menyekutukan Allah, jangan syirik kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Ini kita kan kebanyakan dari sebagian orang-orang kita, kalau dia sakit atau apapun itu gitu, dalam keadaan sakit pasti dia ngadu ke selain Allah gitu. Nah, dan itu tidak dibolehkan dalam ajaran Islam. Tahu kan? Yang namanya syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, jadi makanya di sini udah dijelaskan kandungannya selalu menghambakan diri kepada Allah. Bahwasanya Allah yang lebih tinggi dari segalanya. Tidak ada yang setara dengan Allah. Oke, paham? Ya, kita materi selanjutnya, sedangkan perilaku terpuji yang menunjukkan penerapan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, itu yang pertama tadabbur alam. Ya, seperti yang udah Bapak jelaskan tadi, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditampakkan di alam semesta atau di sekeliling kita. Nah, contohnya gimana, Pak? Ya, contoh kayak seekor nyamuk tadi yang Bapak jelaskan atau pergantian siang dan malam. Nah, ya kita lihat di sekeliling kita gitu. Yang kedua, menyadari bahwa semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia, sama seperti yang Pira sampaikan tadi. Nah, soalnya Bapak setuju dengan pernyataan yang Pira sampaikan ke Bapak tadi. Nah, oke. Yang ketiga, mengingat Allah, berzikir. Jadi dalam keadaan apapun tetap zikir, astagfirullah, astagfirullah. Oke, bisa diamalkan ya. Ya Allah bisa. Oke, yang kedua, yang selanjutnya mempelajari ilmu falak. Tahu nggak ilmu falak itu apa? Coba Bapak mau tahu jawaban dari Vira. Apa itu ilmu falak? Yuk, Falak, Pak. ya ilmu falak. Apa tuh? Yuk, tahu nggak? Masih kurang paham, Pak. Ya udah, nih Bapak jelaskan nih. Adapun ilmu falak itu pengertiannya adalah ilmu yang membahas tentang benda-benda langit, terutama tentang bumi, bulan, bintang, terus tata surya, terus Bima Sakti, pokoknya dalam segala hal yang ada di dalam luar angkasa gitu. Nah, pahamnya jadi apa pengertian dari ilmu falak tadi yang udah Bapak jelaskan? Coba.
Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit, baik itu bintang, tata surya, planet. Iya, bagus. Ya dah. Selanjutnya selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contohnya berupa hamparan bumi yang dapat kita tinggali dan hamparan langit yang dapat menaungi kita. Nah, jadi maksudnya gimana nih Pak bersyukurnya? Ya kita bersyukur maksudnya itu dijaga bumi kita ini dilestarikan. Jangan sampai ada kerusakan. Nah, karena apa? Karena bumi yang kita tinggali ini adalah tempat kita, tempat tinggal kita. Masa iya kita tempat tinggal kita hancuri, kita buat kerusakan? Kan nggak mungkin gitu. Nah, coba diamalkan gitu. Jadi gimana sih Pak cara mengamalkannya? Ya, cara mengamalkannya kalau kita mau melestarikan bumi kita atau tempat tinggal kita, kalau ada sampah dibersihkan, atau ada tanaman layu disiram, dirawat, dipupuk. Nah, itulah salah satu perilaku terpuji yang menunjukkan penerapan dari Quran surah Imran ayat 160 sampai 191. Oke, paham ya? Halo? Paham, Pak? Oke, ya udah kita ke materi selanjutnya. Hakikat manusia. Nah, nih hakikat manusia. Para filosof Muslim menyatakan bahwa secara umum tujuan manusia adalah mengenal Tuhan melalui pengetahuan. Nah, maksudnya nih gimana Pak? Ya perlu Bapak jelaskan. Para filosof ini adalah orang-orang yang memiliki pemikiran yang sangat mendalam itu. Nah, sangat mendalam gimana Pak? Dalam hal apa? Ya dalam hal pengetahuan. Nah, pokoknya dalam hal kehidupan. Nah, itulah yang namanya para filosof Muslim. Nah, contohnya siapa aja Pak? Contohnya Ibnu Khaldun, terus Ibnu Sina, Imam Ghazali, dan lain-lain. Mereka menyatakan bahwa secara umum tujuan manusia adalah mengenal Tuhan melalui pengetahuan. Jalan pengetahuan itu dapat dilalui manusia dengan menggunakan akal atau kecerdasan. Jadi gimana caranya Pak mengenal Tuhan melalui akal? Ya kita bisa lihat contoh sealam semesta ini. Kenapa langit itu tanpa pondasi bisa tegak? Yuk, kenapa? Pasti ada yang menciptakan langit itu kan, nggak mungkin langit itu bisa terbentuk sendiri. Paham kan? Halo. Paham, Pak. Paham. Oke. Nah, coba Bapak mau nanya, hakikat manusia menurut Vira gimana? Tadi udah Bapak jelaskan bagaimana hakikat manusia itu kan. Coba Bapak mau dengar gimana pendapat Vira tentang hakikat manusia? Yuk. Menurut saya, Ya. manusia itu merupakan ciptaan Allah yang diberi potensi akal, di mana dengan akal tersebut bisa digunakan untuk mengenal Tuhan. Artinya dengan kecerdasan yang dimiliki tersebut dapat kita gunakan dengan memikirkan apa-apa saja yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Bagus, mantap. Ih, cerdas anak-anak Bapak rupanya. Ya, jadi apa yang Pira sampaikan tadi itu sesuai dengan yang Bapak inginkan. Ya, begitulah hakikat manusia. Jadi tujuan manusia diciptakan itu ya untuk mengenal Tuhan melalui pengetahuan yang kita dapatkan. Nah, pengetahuannya dari segi mana? Ya, kita bisa lihat di alam sekitar atau kita bisa belajar lebih dalam lagi mengenai Allah gimana, sifat-sifat Allah, sifat mustahil bagi Allah itu gimana. Oke, paham ya? Ya, materi selanjutnya yaitu akal. Akal. Di sini Bapak jelaskan, akal itu adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah mencintai akal? Karena merupakan salah satu makhluk yang membentuk manusia menjadi sempurna.
Betul apa tidak? Betul, Pak. Nah, kenapa? Karena hanya manusia yang diciptakan Allah dengan akal gitu. Sedangkan makhluk yang lain tidak memiliki akal. Seperti apa? Seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Manusia akan jadi sempurna jika mampu menggunakan akal. Nah, manusia akan mengalami kehancuran jika meniadakan atau mengabaikan makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi maksudnya gimana nih, Pak? Menjadi sempurna jika mampu menggunakan akal. Kalau dia sempurna menggunakan kalau dia mau menjadi manusia yang sempurna, pasti dia menggunakan akalnya secara menyeluruh. Dengan cara gimana, Pak? Ya, terus berzikir, melakukan kebaikan. Nah, karena setiap manusia itu pasti mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Nah, kalau kita ingin menjadi manusia sempurna, maka pilahlah mana yang baik itu dikerjakan, mana yang buruk itu ditinggalkan. Oke, paham? Nah, kalau kita tidak bisa memilah mana yang hak, mana yang batil, maka manusia itu salah satu dari manusia itu pasti akan mengalami kehancuran pada dirinya sendiri. Nah, kenapa? Karena dia tidak menggunakan akal. Nah, jadi yang digunakan dia apa, Pak? Ya, Bapak nggak bisa memastikan apakah dia menggunakan akal atau tidak. Kalau memang dia menggunakan akal, tidak mungkin dia akan hancur. Tidak akan mungkin dia akan menjadi manusia yang susah, yang bersedih, yang begini. Nah, paham? Oke, paham ya? Halo? Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, ada apa tadi? Kok ribut? Enggak, Pak. Tadi ada sesuatu. Oh, Maaf ya, gitu. Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya udah paham nih mengenai akal nih. Insya Allah, Pak. Oke, coba Bapak pingin tahu lagi. Coba gimana sih? Bapak mau dengar pendapat Vira tentang akal itu gimana, hakikat akal itu gimana? Coba ayo, Bapak mau dengar. Jadi kalau menurut Vira, akal itu adalah Hmm, sesuatu yang bisa membentuk manusia menjadi sempurna. iya. Maksudnya tanpa akal manusia itu sama saja seperti makhluk ciptaan Allah yang lain. Jadi intinya akal itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan itu sangat dicintai oleh Allah. Hmm, ya, bagus. Berarti udah paham nih ya. Insya Allah, Pak. Oke, ya udah. Kita ke materi selanjutnya yaitu hadis yang mengenai akal. Nah, ya, ini di PPT Bapak cuma memberikan satu nih, yaitu Nabi Muhammad SAW yang dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tahu nggak kitab Ihya Ulumuddin ini apa? Yo, tahu nggak kitab Ihya Ulumuddin ini karangan siapa? Kurang tahu, Pak. Oh, yaudah. Kitab Ihya Ulumuddin ini karangan dari Imam Al-Ghazali. Karangan siapa tadi? Imam Al-Ghazali. Nah, betul. Jadi di dalam kitab inilah uh, Imam Ghazali itu meriwayatkan ribuan hadis. Nah, jadi dalam hadis mengenai pembahasan kita sekarang itu ada di dalam kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin. Nah, adapun bunyi hadisnya yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan makhluk yang lebih mulia dari akal. Jadi maksudnya ini gimana, Pak? Ya, berarti akal itu lebih mulia. Nah, makhluk yang lebih mulia. Nah, jadi tidak ada satupun makhluk yang lebih mulia kecuali akal. Nah, kenapa? Karena akal itulah makhluk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah dalil mengenai akal. Nah, jadi paham ya? Kita udah menjelaskan bagaimana hakikat akal, bagaimana apa saja dalilnya, dalil mengenai akal,
Ya, seperti yang kita bahas ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan makhluk yang lebih mulia dari akal. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya akal ini lebih mulia dibanding yang lain gitu. Nah, paham ya? Paham, Pak. Oke. Nih, udah kita masuk materi selanjutnya yaitu peran akal dalam pendidikan Islam. Nah, di sini Bapak jelaskan sedikit. Adapun peran akal manusia dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 sebagai zikir dan pikir. Nah, serta lebih mengedepankan zikir atau pikir karena dengan zikir mengingat Allah dan menyebut keagungannya, hati akan menjadi tenang. Nah, betul nggak nih? Betul atau enggak tuh? Betul. Iya. Contohnya gimana? Ya, nih Bapak kasih tahu nih. Eh, kita berzikir di saat kita melihat keindahan bintang-bintang di langit atau melihat sunset, sunrise. Nah, di situ kita berzikir. Harus kita berzikir. Kenapa? Karena kalau kita mengagumi sesuatu atau mengagumi ciptaannya, ciptaan Allah, kita harus berzikir. Nah, kenapa harus berzikir, Pak? Ya, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Karena apa? Kita udah bahas tadi bahwasanya tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Jadi kalau kita melihat sunset atau melihat bintang, jangan bilang, wah cantik sekali bintang. Enggak. Diganti, Masya Allah bintangnya ya Allah, sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Jadi dengan cara itu, kita mengingat Allah, kita menyebut nama Allah di saat kita melihat suatu kekaguman, nah, hati kita kan jadi tenang. Yang seharusnya kita dari tadi bersedih, terus kita melihat ada bintang di malam hari, atau kita melihat bulan purnama yang terang. Nah, terus kita lihat bulan tersebut atau bintang tersebut, terus kita mengingat Allah atau berzikir. Nah, melihat ciptaan Allah sambil mengingatnya. Ya Allah, sungguh indah ciptaanmu ya Allah, atau subhanallah, masya Allah. Nah, kan banyak yang lain tuh cara memuji Allah gitu. Nah, itu yang diucapkan. Jadi dengan cara begitu kita akan jadi tenang. Oke, paham ya? Nah, Paham, Pak. oke, dengan ketenangan ini kita lanjut ke materinya tadi nih. Dengan ketenangan, pikiran akan menjadi cerah, bahkan siap untuk memperoleh limpahan ilham dan bimbingan ilahi. Semakin banyak hasil pengetahuan, hasil yang diperoleh dari zikir, maka semakin luas pula pengetahuan tentang alam raya atau alam semesta. Akan semakin dalam pula rasa takut kita sama Allah.